Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum ikhwati fillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga di saat yang berbahagia ini kita bisa berjumpa lagi ya dalam pelajaran bahasa Arab dengan saya Budi di sini di channel Semua Tentang Budi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, uswatun hasanah kita, qudwah hasanah kita. Maaf agak belibet. Ya, lanjut. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu atau grammar atau tata bahasa Arab kita. Sekarang kita sampai di bab 2 yaitu al-isim al-mudzakkar wal isim al-muannas ya. Jadi nomina maskulin dan nomina feminin. Kata benda maskulin dan kata benda feminin. Ya, jadi bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang mengenal gender ya dalam bahasanya gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada konsep gender ya dalam bahasa ya bahasa. Tapi kalau di Arab ada dalam arti memang pembagian bahasa itu digolongkan mana yang feminin, mana yang maskulin seperti itu gitu ya. Nah sekarang kita baca dulu. Ini ada teks atau wacana. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlul khair. Ahlul khair artinya adalah pelaku kebaikan ya. Ahlu itu sebenarnya sih penghuni ya atau golongan ya atau anggota golongan atau ya ini pelaku kebaikan lah bisa dibilang seperti itu ya. Nah di sini Mahmud talibun mujtahidun wa ukhtuhu Fatimatu talibatun mujtahidatun. Oh ya sekali lagi saya sampaikan di sini karena ini adalah pelajaran nahwu jadi I'rab di akhirnya saya baca ya biar ketahuan nahwunya itu seperti apa gitu ya. Baik lanjut Mahmud talibun mujtahidun wa ukhtuhu Fatimatu talibatun mujtahidatun. Kawana Mahmud jama'atan li musa'adati tullabi al-fuqara'i istaroka fiha Khalidun wa Ali. Jama'a Mahmud nukudan Jama'a Mahmudun nukudan kathiratan wasallamaha lil mudiri waza'al mudiru an nukuda ala talamidil fuqara'i wa kawwanat Fatimatu jama'atan limusa'adati talibatil faqirati istarakat fiha Najla wa Laila jama'at Fatimatu nukudan kathiratan wasallamatha lil mudirati wazza'at al-mudiratu an-nukudah ala tilmidatil fakirati alimal walidu biha fa'alahu ibnuhu Mahmudun wa ibnatuhu Fatimatu fasurra minhuma wa syakarohuma. Jadi seperti itu ini tentang kegiatan sosial di sekolah ya sepertinya bisa dibilang seperti itu. Nah ini Mahmud adalah seorang mahasiswa yang rajin ya, mujtahid sebenarnya bersungguh-sungguh. Jadi bisa kita bilang clever lah ya. Mahmud is a clever student. Wa ukhtuhu dan saudarinya yang bernama Fatimah adalah seorang mahasiswi yang rajin juga gitu ya. Kawana Mahmud membentuk ya. Kawana sebenarnya letter luck-nya itu membentuk. Jama'atan itu seperti perkumpulan ya atau mungkin gerakan gitu ya, gerakan sosial. Ini musa'adati tulab untuk menolong para mahasiswa al-fuqara yang fakir ya. Kemudian nah ini ciri khas bahasa Arab, dia sebenarnya nggak ada titik koma ya. Jadi saya dulu pernah di mata kuliah sastra ya, sastra Arab tentunya. Itu dikasih teks yang klasik ya. Itu beneran dari awal
bukan paragraf itu, bukan paragraf lagi, jadi satu bacaan utuh gitu ya, dari atas sampai bawah tuh nggak ada titik komanya gitu ya. Nah itu sebenarnya bahasa Arab asli seperti itu gitu ya. Ini mungkin karena udah modern jadi ada dikit-dikit ya, apa namanya, titik koma gitu. Nah ini makanya di sini kalau kita lagi baca sebenarnya bingung kok. Ini kan lagi limusadat itu labil fukoroi, terus ujuk-ujuk istaroka fiha. Kan kalau di kaidah bahasa Indonesia ya, habis al fukoro ini titik dulu ya. Nah ini jadi intermezzo aja biar tahu. Nah lanjut istaroka fiha Khalidun wa Ali. Nah Khalid dan Ali berpartisipasi dalam fiha itu ya. Di dalamnya, nyanya itu ke jamaah ya, ke gerakan tadi. Jadi Khalid dan Ali itu berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, maksudnya gitu. Nah ini di salah satu ciri bahasa Arab yang unik juga, dia ini verbanya dulu atau fiilnya dulu ya, kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Nah kemudian jamaah Mahmud mengumpulkan, nih ya kan. Jadi ciri khas lagi, jadi dia fiilnya dulu atau kata kerjanya dulu. Mahmud mengumpulkan nukut itu uang yang banyak, banyak uang maksudnya gitu. Mahmud mengumpulkan banyak uang, kemudian wasallama, salama itu menyerahkan. Hanya itu ke siapa? Ke nukutnya itu. Jadi nukut dianggapnya mu'anats. Ini jadi langsung pembahasan, nggak apa-apa ya. Sekilas-sekilas saja. Jadi Mahmud mengumpulkan banyak uang dan menyerahkannya kepada lil mudir, kepada apa kalau di kampus ya direktur kemahasiswaan seperti itu ya, semacam itu. Kemudian waza'al mudir, direktur kemahasiswaan menyerahkan, waza itu menyerahkan uang tersebut ala talamid al fuqara kepada ini tadi bilang tolib talamid ya. Sebenarnya kalau tolib itu lebih ke mahasiswa, tilmid atau talamid jamaknya itu ke siswa ya. Ya anggap aja ini nanti konteksnya bisa di sekolah atau di kampus. Jadi direktur kemahasiswaan kita anggap aja kampus menyerahkan uang tersebut kepada para mahasiswi yang fakir atau yang tidak mampu gitu ya. Kemudian di sisi lain kawanat Fatimah membuat juga gerakan sosial, aktivitas sosial di musaadati tolibatil fukorat al-fakirat gitu ya, untuk menolong para mahasiswi yang tidak mampu. Istarokat fiha, di sini Najla itu nama perempuan ya. Najla dan Laila berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Fatimah mengumpulkan banyak uang dan menyerahkannya kepada direktur kemahasiswaan. Direktur kemahasiswaan ini perempuan. Sepertinya ini dipisah ya, laki-laki perempuannya gitu. Jadi ada mudirnya sendiri untuk yang mahasiswa dan ada mudiroh yang untuk mahasiswi. Kemudian wazaat al mudiratu an-nukut, direktur kemahasiswaan tersebut menyerahkan uang tersebut kepada para mahasiswi yang tidak mampu. Alimal walid, ini walid itu orang tua ya, orang tua siapa? Orang tua Mahmud dan Fatimah ya. Alimal walid biha fa'alahu ibnuhu. Jadi orang tua siapa? Mahmud dan Fatimah mengetahui apa yang dilakukan anaknya Mahmud dan juga anaknya Fatimah tadi gitu ya. Fasuro, senang. Orang tua mereka senang minhumah, senang terhadap mereka berdua ya, maksudnya senang dengan apa yang dilakukan mereka berdua. Wasyakarohuma, dan berterima kasih kepada mereka berdua. Nah ini jadi baru bahas apa namanya wacananya udah 9 menit ya, nggak apa-apa ya, saya nggak membatasi waktu, sesampainya saja. Nah ini munakosyah lil fahm ya, diskusi untuk pemahaman. Limada kawana Mahmud hadhil jamaah, jadi mengapa Mahmud mengadakan atau melakukan kegiatan sosial ini? Jawabannya tentunya di sini ya, limusa adati tulab al-fuqara, untuk menolong para mahasiswa yang kurang mampu. Kemudian manis taroka fil jamaati allati kawanatha Fatimah. Nah ini siapa yang
berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang digagas oleh Fatimah. Tadi ada Najla dan Laila ya, seperti itu. Kemudian Madza fa'ala Mahmud bin Nuqud allati jama'aha. Nah, apa yang dilakukan Mahmud dengan uang yang telah dikumpulkannya? Di sini disebutkan ini ya, di kalimat ini, jama'ah Mahmud Nuqud dan kathirotan wasallamah ya. Wasallamah lil mudir. Jadi ini jawabannya sekalimat ini sih yang bagusnya, lengkap gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini dia pembahasannya Iqra. Ini ada di kelompok Hamzah dan kelompok Ba atau Alif dan A dan B gitulah ya. Mahmud talibun mujtahid ya. Mahmud adalah seorang mahasiswa yang bersemangat atau bersungguh-sungguh. Kemudian di sebelah kirinya atau di kelompok B ada Fatimah talibatun mujtahidatun. Fatimah adalah seorang mahasiswi yang bersungguh-sungguh. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Mahmud ini nama laki-laki, Fatimah nama perempuan ya. Kemudian untuk tolib itu untuk laki-laki, untuk perempuan tolibah. Nah, kemudian ini sifat mausuf ya. Ini sifat, ini mausuf, itu nanti ada pembahasan tersendiri sih. Sifatnya juga mengikuti, kalau orang yang laki-laki sifatnya laki-laki gitu ya. Ini jadi kayak bahas perilaku juga ya. Jadi memang filosofi bahasa itu nggak sembarangan. Ini kan memang sesuatu yang sistematik ya. Bahasa itu kan sistem yang disepakati. Jadi ya contohnya ini bahasa Arab, yaitu jadi agak-agak filosofi ke perilaku juga. Kalau laki-laki ya sifatnya laki-laki, perempuan sifatnya perempuan gitu ya. Ini talibun mustahidun, seorang mahasiswa yang bersungguh-sungguh. Di sini karena Fatimah perempuan jadi dia talibah kemudian mustahidah. Kemudian kalimat kedua istaroka fil jama'ati Khalidun wa Ali ya. Istaroka fil jama'ati Khalidun wa Ali. Jadi Khalid dan Ali berperan serta ya atau ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, ini di yang baknya ada istarokal fil jamaah Najla walaila. Ini sebenarnya istarokat ya, mungkin typo ya. Karena dia kan mu'annaf ya. Jadi kalau laki-laki mudzakkar atau laki-laki itu fil madinnya istaroka, kemudian kalau perempuan istarokat. Istarokat fil jamaah Najla walaila. Jadi Najla dan Laila ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kemudian di kalimat ketiga, Sallama Mahmudun an-nukuda lil mudiri. Sallama Mahmudun an-nukuda lil mudiri. Mahmud menyerahkan uang tersebut kepada direktur kemahasiswaan. Dan di sebelahnya ada Salamat Fatimatun nukuda lil mudiro. Fatimah menyerahkan uang tersebut kepada direktur kemahasiswaan. Ini direkturnya tadi ya perempuan. Nah, ini halo-halonya tidak perlu ya karena di sini udah jelas tadi saya jelaskan. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada latihan. Nah, ini dia yang pernah saya bilang ya di pertemuan sebelumnya bahwa saya biasanya kalau ngajar bahasa Arab itu saya tekankan di latihan karena memang bahasa itu butuh praktik dan latihan ya. Nanti kalau rajin praktik dan latihan itu insya Allah akan memperlancar dan mempercepat pemahaman kita gitu. Jadi untuk pemberian tugas mungkin saya dibilang killer karena itu memang standar ya. Jadi sebenarnya sih kalau belajar kuncinya ya kalau saya pribadi sih ya pertama ikuti materi dari dosen ya dengan baik, kemudian ya PR-PR yang diberikan dikerjakan gitu. Itu kan PR sebenarnya momen kita untuk memurojaah pelajaran ya dan menginternalisasi pelajaran yang sudah kita dapat di kelas gitu. Jadi semakin kita rajin berlatih semakin cepat gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita malas ya
makin lama dan makin sulit gitu. Jadi perlu diketahui bahwa saya dulu kuliah sastra Arab itu dari nol gitu ya, nggak ada basic saya dari aliyah, apalagi pesantren gitu ya, benar-benar dari nol. Tapi karena memang itu passion saya, alhamdulillah saya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Ya bisa dibilang nilai saya juga terus ya untuk terutama untuk bahasa Arab gitu. Dan juga mata kuliah linguistik lainnya. Kemudian kita bahas ini latihannya. Wahid Samir Al-Faraq fi Wizarati Sina'ah. Samir Al-Faraq itu kosong blank ya, atau titik lah. Fi Wizarati Sina'ah. Samir itu nama laki-laki. Apa dia? Muhandis apa muhandisa? Karena dia laki-laki jadi muhandis ya. Samir adalah seorang insinyur di Wizara itu kementerian, Sina'ah itu Kementerian Perindustrian gitu ya. Di pertemuan sebelumnya juga ada ya kata Sina'ah ini di pertemuan nahu sebelumnya gitu. Kemudian Atsani Al-Mahad Al-Faruq Kabir atau Kabiro Kabir atau Kabiro karena Al-Mahad itu secara bahasa dia laki-laki ya, tidak ada penanda perempuannya atau tamar buto, jadi dianggap laki-laki. Jawabannya adalah Kabir. Al-Mahad itu lembaga ya, bisa dibilang pesantren juga Mahad gitu ya. Kabir itu besar. Kemudian yang ketiga Asayyar Sayyaratu Khalidin Al-Faroq ya. Mobilnya Khalid itu apa? Jadidah atau jadid gitu ya. Karena sayyara itu muannats, jadi jawabannya adalah jadidah. Artinya mobil Khalid, nah ini namanya idofah nih gitu ya. Ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Nanti ada pembahasannya sendiri juga. Mobil Khalid baru gitu ya. Jadi yang diberi sifat itu ya mobil, bukan Khalidnya ya. Jadi yang baru apa ya mobil ini gitu. Mobilnya siapa? Mobilnya Khalid maksudnya gitu. Kemudian thumma ar-rabi Husamun al-Faraq fi wizarati sihah. Husam al-Faraq fi wizarati sihah. Jawabannya tobib atau tobibah. Nah karena Husam itu mudzakkar, jawabannya adalah tobib ya. Husamun tobibun fi wizarati sihah. Husam adalah seorang dokter di Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi ini coret-coretan waktu saya dulu kuliah ya. Sampai sekarang nggak saya hapus, nggak apa-apa lah ya. Jadi apa? Jejak sejarah. Tsumma al-khamis su'adu al-faraq fi wizarati tarbiyah. Ini ngomongin PNS mulu ya sebagainya. Su'adu al-faraq fi wizarati tarbiyah. Mudaris atau mudarisah. Karena su'ad itu, nah ini jadi ada yang proper name atau apa nama diri itu yang kadang tidak ada penandanya gitu ya. Dia laki-laki atau perempuan. Nah, kalau Suat ini dia adalah nama perempuan. Jadinya Suat mudarrisah fi wizarati tarbiyah. Artinya Suat adalah seorang guru di Kementerian Pendidikan. Tumasadis Zainabu al-Faraq fi syurfati manziliha. Zainabu al-Faraq fi syurfati manziliha. Wakifah au wakif. Nah ini Zainab juga dia adalah nama perempuan walaupun tidak ada tak marbutoh ya. Sama ini kayak nama Ilham itu nama perempuan loh, tapi di Indonesia malah jadi nama laki-laki ya. Saya juga pas dulu tahu di kuliah ketawa, oh ternyata Ilham itu nama perempuan, tapi di Indonesia dijadikan nama laki-laki. Terus Maisaroh gitu ya. Maisaroh itu di Indonesia nama perempuan, padahal dia adalah nama laki-laki. Maisaroh itu kan nama seorang sahabat Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jadi banyak adaptasi bahasa Arab yang salah kaprah gitu ya. Ada lagi ya contoh-contoh lainnya, tapi yang paling jelas itu ya tadi. Jadi Zainab Wakifah berdiri ya. Zainab berdiri di halaman rumahnya. Surfa itu halaman, manzil rumah itu kata ganti perempuan ya, tunggal perempuan. Orang ketiga
perempuan tunggal. Tsumma sabi nomor 7, Jami'atul Azhar, jami'atun qadim au qadimah. Ya. Jami'atul Azhar, jami'atun qadim au qadimah. Jawabannya adalah qadimah ya, karena dia jami'ah. Dia data marbutohnya dan memang dianggap muannats. Ini kampus ya, universitas. Universitas Al-Azhar adalah universitas yang tua ya, sudah tua, maksudnya sudah lama gitu. Tsumma ats-tsamin, Makkatu Madinatun al-Faroq muqaddasah au muqaddas. Muqaddasah au muqaddas. Idzan al-jawab Makkatu Madinatun muqaddasah. Makkatu Madinatun muqaddasatun. Au Makkatu Madinah muqaddasah. Itu kalau di lisan ya, pengucapan yang sehari-harinya. Jadi tanpa i'rab belakang. Mekah adalah kota yang disucikan. Ya, Mekah adalah kota yang disucikan. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada ini. Ikhtar minal umud ba ma yunasibu kalimat al-umud hamzah bihaitsu tukawin jumalan mufidah. At-ta'irah, at-tufah, al-jundi, waqafat ya. Ini disuruh menjodohkan ya. Ini atiflatu fil hadikoh. Anak perempuan ya, fil hadikoh, di taman. Ngapain? Waqafat ya. Waqafat artinya berdiri. Jadi anak perempuan itu berdiri di taman. Kemudian as-sayyaratu amamal manzil. Ya. Mobil itu ada di depan rumah. Kemudian najihatun fil musabaqah. Najih itu berhasil atau menang ya, fil musabaqah di lomba. Kemudian masyriqatil yaum. Masyriqatil yaum itu terbit ya, sepertinya terbit hari ini. Sebentar, ini saya atufa. Oke, ini skip dulu. Tadi halaman 15, sekarang 17. Nah, ini latihan lagi aja. Al-wahid akhi mustahid ya. Ini dijadikan muannats ya, akhi mustahid. Akhi itu saudara laki-lakiku. Mustahid itu bersungguh-sungguh. Berarti jawabannya ukhti mustahidah ya. Ukhti mujtahidatun gitu ya. Kemudian abi karimun ya. Bukan nama mobil ya, atau nama pulau. Ayah saya mulia, orang yang mulia, seorang yang mulia. Jadi muannasnya adalah ummi karimatun ya. Ibu saya mulia. Ats-tsalits ammi maujudun fi manzilina. Paman saya ada di rumah kami gitu ya. Nah, ini ammi paman berarti untuk bibi atau tante ammati. Ammati maujudatun fi manzilina. Tsumma ar-rabi al-abu rahimun. Bapak itu penyayang ya. Ini muannasnya adalah al-ummu rahimatun ya. Tsumma al-khamis hadza muhandisun misriyun. Ini adalah seorang insinyur Mesir. Ya. Ini adalah seorang insinyur Mesir. Kalau perempuannya hadihi muhandisatun misriyatun ya. Tsumma sadis keenam al-muallimun mukhlisun. Pengajar itu ikhlas, orang yang ikhlas gitu ya. Seorang yang ikhlas. Seorang yang tulus maksudnya gitu ya. Kemudian muannasnya al-muallimatun mukhlisatun ya. Tsumma sabi
Al muadzafun maujudun fis syarikah. Pegawai itu ada di kantor ya atau di perusahaan. Ini muannasnya muadzaf. Al muadzafatu maujudatun fis syarikati ya. Tsumma as-samin al mudiru musafirun ilal qahirah. Al mudiru musafirun ilal qahirah. Direktur itu bepergian ke Kairo. Muannasnya adalah al mudiratu musafiratun ilal qahirati. Jadi seperti itu. Nah, ini kita lanjut di latihan berikutnya. Dari mu'annas ke mudzakkar ya. Al-wahid, al-awwal, al-ummu na'imatun. Ibu itu sedang tidur, maksudnya gitu ya. Mudzakkarnya adalah al-abu na'imun ya. Tsumma ukhti najihatun fil imtihani. Ukhti najihatun fil imtihani. Saudari saya lulus dalam ujian gitu ya. Ini jadi akhi najihun fil imtihani. Al-an asalith ammati musafiratun. Tante saya atau bibi saya sedang bepergian. Ini mudzakarnya ammi musafirun atau paman saya atau om saya sedang bepergian. Tsumma rabi al-muslimatu waqifatun amamal ka'bati. Al-muslimatu waqifatun amamal ka'bati. Muslimah itu sedang berdiri di depan Ka'bah ya. Muslimah itu sedang berdiri di depan Ka'bah. Mudzakarnya al-muslimu waqifun amamal ka'bati. Nah, ini saya pingin banget ke Mekah tapi belum kesampaian ya. Malah dikasih rezekinya sama Allah ke Cina dulu baru dan ke Jepang ya. Ke mana? Ke tanah sucinya malah belum. Ya, mohon doanya ya supaya saya dan keluarga saya bisa segera pergi ke tanah suci, ini lagi pandemi pula ya. Kemudian al-khamis al-mudarrisatu waqifatun amamas saburah. Al-mudarrisatu waqifatun amamas saburah. Amamas saburah. Guru perempuan itu sedang berdiri di depan papan tulis ya. Mudzakarnya al-mudiru al-mudarrisu waqifun amamas saburah ya. Tsumma as-sadis ummi maujudatun fil bait. Ummi maujudatun fil bait. Ibu saya sedang berada di rumah ya. Mudzakarnya abi maujudun fil bait. Fil baiti. Asabi kholati mu'allamatun fi madrasatil atfal. Mu'allimah ya maksudnya. Kholati mu'allimatun fi madrasatil atfal. Tante saya, tante dari ibu ya. Kalau ammah itu kan tante dari bapak, kalau kholati tante dari ibu. Tante saya atau bibi saya seorang pengajar di TK maksudnya, sekolah anak-anak maksudnya TK. Nah, ini mudzakarnya kholi ya, paman saya, mu'allimun fi madrasatil atfal. Tsumma tsamin ibnati thalibatun mustahidatun. Anak perempuan saya adalah seorang mahasiswi yang bersungguh-sungguh. Jadi mudzakarnya ibni thalibun mustahidun. Ibni thalibun mustahidun. Seperti itu. Nah, ini kalau ada yang mau ditanyakan jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Baik, nah ini kita sampai di akhir pelajaran. Ini ringkasan al-khulasoh ya, summary. Jadi al-isim kata benda atau nomina atau noun itu ada dua macam. Yang pertama mudzakkar ya, yang mengacu pada maskulin ya, sesuatu yang maskulin seperti Muhammad ya, Hamzah, au yakhlu min alamatit ta'nits, atau tidak ada penanda femininnya gitu, atau tidak ada penanda muannasnya seperti ini maktab ya. Ini apa sih, nggak jelas. Ini maktab ya, artinya kantor. Kemudian isim muannats yang kedua, isim muannats. Jadi ala asna
ala unta mislu Su'ad, Zainab, terus Ilham juga ya, itu nama perempuan. Au yantahi bi alamati min alamati ta'nits mislu talibah, tabibah, maktabah. Oh, ini tabib kali ya. Kayaknya ini typo lagi, tabib nih maksudnya dokter. Karena di sini tabibah, mana tadi? Ini. Jadi ya muannats itu ya memang nama perempuan atau ada yang penanda muannatsnya yaitu tak marbutoh ya, tolibah, tobibah sama maktabah. Maktabah itu perpustakaan. Kalau maktab itu kantor, maktabah perpustakaan atau toko buku. Kemudian hum alamat at-ta'nits tak marbutoh ya. Kemudian kama fi tolibah tilmidah. Nah ini bagannya. Isim itu ada mudzakkar, contohnya Ahmad, walad ya, Ahmadu sama waladun. Kemudian kitabun, saurun. Ini muannats ada Fatimatu, ada bintun, ada sajaratun. Kemudian ada baqaratun, sapi betina ya. Hunaka asma tu'amilu mu'amalatil mu'annats wa tusamma al-mu'annats al-majazi. Jadi ada yang dinamakan mu'annats majazi atau feminin yang kiasan ya, seperti dar. Dar itu rumah atau negeri, kalau di terjemahan Al-Quran itu dar itu negeri ya, negeri akhirat gitu ya. Dar itu dianggapnya mu'annats. Ain ya, anggota tubuh juga dianggapnya mu'annats. Ain itu mata, yadun tangan dan sebagainya. Kemudian syamsun ya, asyams, matahari juga dianggapnya muannats, tapi kalau al-qamar dianggapnya mudzakkar. Nah ini pengecualian aja ya. Kadang kan ya namanya bahasa ada pengecualian ya, yang pengecualian itu mau tidak mau memang dihafal kayak gitu. Baik, dari saya demikian. Insya Allah selesai pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan jangan lupa tulis di kolom komentar gitu ya. Saya pamit undur diri. Al-haqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari saya sebagai manusia yang makhluk yang dhaif. Janganlah kita menjadi orang yang minal mumtarin, orang yang ragu-ragu dengan kebenaran Allah. Akhirul kalam, al-haqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.